Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kandang Bahari, channel yang memberikan informasi seputar peternakan. Baik teman-teman peternak dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman ya teman-teman, tentang bagaimana mengobati domba yang sedang hamil yang terkena infeksi saluran kemih dengan menggunakan ramuan herbal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selengkapnya. Baik teman-teman, domba yang sedang kita lihat pada video ini adalah domba betina yang sedang sakit. Jadi ceritanya ketika domba ini buang urinnya itu berwarna merah. Nah setelah kita periksa atau kita cek, ternyata urinnya itu bercampur dengan darah. Nah tentu kami di sini langsung segera tanya ke dokter hewan. Nah ternyata domba ini diprediksi terkena infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini disebabkan oleh bakteri ya teman-teman. Oleh karena itu domba ini segera kami pisahkan dari kawanannya. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi penularan penyakit ini kepada domba-domba lainnya. Infeksi saluran kemih ini ternyata membuat nafsu makan domba ini menurun ya teman-teman. Sehingga apabila tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan akan membuat kondisi domba ini semakin memburuk. Dikarenakan domba ini sudah dikawinkan sebelumnya, maka pengobatan terhadap domba ini sengaja kami tidak melakukan penyuntikan antibiotik dan penyuntikan obat-obat lainnya ya teman-teman, karena dikhawatirkan dapat mengganggu kehamilannya. Jadi dalam kasus ini kami lebih memilih untuk mengobati domba ini dengan menggunakan ramuan herbal. Namun apabila ada kasus yang serupa terjadi pada domba teman-teman yang sedang hamil, sebaiknya teman-teman berkonsultasi dengan dokter hewan ya teman-teman. Mana tahu ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini dengan cepat dan tentunya aman untuk domba yang sedang hamil. Karena menurut pengalaman kami, mengobati domba yang terkena infeksi saluran kemih dengan menggunakan ramuan herbal, sembuhnya itu kurang lebih sekitar 3 hari ya teman-teman. Jadi cukup lama juga, sehingga apabila dombanya selera makannya menurun, maka ini perlu penanganan khusus juga untuk menjaga kondisi domba ini agar tidak terlalu lemas. Untuk asupan makanan atau minuman yang diberikan untuk domba yang tidak mau makan, nanti teman-teman bisa menggunakan susu kambing atau susu bubuk yang biasa digunakan untuk cempe atau anak domba ya teman-teman, dicampur dengan pisang yang masak. Nah kedua bahan tersebut teman-teman blender lalu dioralkan ke dombanya ya teman-teman. Bisa dengan menggunakan spet yang besar atau bisa juga dengan menggunakan botol. Baik teman-teman, kita kembali ke topik pembahasan kita, yaitu tentang ramuan herbal yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih. Nah, apa-apa saja bahan-bahannya? Yang pertama, kunyit. Sebagaimana kita ketahui, kunyit ini merupakan bahan alami yang mengandung kurkumin ya teman-teman.
Senyawa ini memiliki sifat anti jamur dan antibakteri. Sifat tersebut membantu menghambat pertumbuhan dan penyebaran semua jenis mikroba, sehingga kunyit sangat baik untuk mengobati infeksi saluran kemih. Yang kedua, jahe. Jahe ini juga mengandung sifat antibakteri ya teman-teman, karena jahe memiliki senyawa gingerol. Senyawa ini mampu melawan aktivitas bakteri di dalam ginjal sehingga dapat menyembuhkan infeksi saluran kemih. Yang ketiga, serai. Serai ini berfungsi sebagai antiseptik ya teman-teman, dan efektif dalam mengobati infeksi saluran kemih karena sifat antimikroba dan anti jamurnya. Kemudian yang keempat yaitu jeruk. Nah, untuk jeruk ini nanti teman-teman bisa menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon atau jeruk kasturi ya teman-teman. Sebagaimana kita ketahui, jeruk ini merupakan buah yang mengandung vitamin C. Nah, untuk infeksi saluran kemih, vitamin C ini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Karena vitamin C ini mampu meningkatkan keasaman urin sehingga dapat membunuh bakteri penyebab infeksi. Kemudian yang kelima yaitu garam. Garam mengandung mineral yodium yang memiliki peran penting untuk menjaga organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Oleh karena itu nanti waktu pemberian ramuan herbal ini jangan lupa memberikan garam ya teman-teman. Namun nanti cukup sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian untuk cara pembuatannya seperti ini ya teman-teman. Serai kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita geprek ya teman-teman. Seperti ini. Setelah selesai, kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian berikutnya kita ambil jahenya. Jahenya kita potong kecil-kecil seperti ini teman-teman ya, agar mudah untuk dihancurkan. Kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Lalu kita geprek juga. Kita geprek sampai kira-kira jahenya hancur. Setelah kira-kira jahenya hancur, kemudian kita masukkan ke dalam gelas tadi bersama serai. Kemudian berikutnya kita masukkan kunyitnya ke dalam plastik dan kita geprek juga seperti serai dan jahenya tadi ya teman-teman. Ya, kita geprek kira-kira sampai kunyitnya hancur. Setelah kira-kira hancur, kemudian kunyit ini kita masukkan juga ke dalam gelas tadi. Nah, setelah ketiga bahan ini selesai kita geprek, kemudian kita tuangkan air panas ya teman-teman. Kita tuangkan air panas ini ke dalam gelas kira-kira sampai hampir penuh.
Setelah selesai kita tuangkan air panasnya. Kemudian gelasnya kita tutup ya teman-teman, agar panasnya lebih awet, dengan harapan semoga bahan-bahan tersebut dapat larut lebih sempurna. Proses perendaman ini kita biarkan sampai airnya dingin ya teman-teman, kurang lebih sekitar 2 jam atau 3 jam. Oh iya teman-teman, jangan lupa siapkan jeruk dan garam secukupnya ya teman-teman. Jeruk seperti yang tadi kami sampaikan, teman-teman bisa menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon atau jeruk kasturi. Setelah bahan-bahan ini kita rendam hingga airnya dingin. Nah, seperti ini dia jadinya ya teman-teman. Airnya sudah kelihatan lebih keruh. Ini bertanda bahwa sari-sari dari bahan-bahan yang kita rendam tadi sudah larut dalam air ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya bahan-bahan yang kita rendam tadi kita saring ya teman-teman. Kita pisahkan antara ampas dengan airnya. Selanjutnya kita masukkan garamnya secukupnya. Kemudian kita tambahkan jeruknya. Di sini kami menggunakan jeruk kasturi ya teman-teman, 1 buah. Kita peraskan untuk mendapatkan airnya. Kemudian kita aduk ya agar campurannya merata. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Untuk selanjutnya, larutan herbal ini kita bagi menjadi 3. Yaitu nanti untuk diberikan di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari. Dan apabila larutan herbal ini tidak langsung diberikan, sebaiknya disimpan di kulkas ya teman-teman, agar kualitasnya tetap baik. Jadi ramuan ini diberikan 3 kali dalam sehari ya teman-teman. Diberikan terus setiap harinya sampai dombanya kondisinya membaik. Nah, jika kami di kandang bahari, untuk domba kami yang terkena infeksi saluran kemih ini, kami memberikan ramuan ini kurang lebih sekitar 3 hari ya teman-teman. Setelah 3 hari kami amati ketika domba tersebut buang urin, ternyata urinnya sudah kembali normal seperti domba-domba lainnya. Setelah itu pengobatan kami hentikan dan dombanya kami gabungkan ke kawan-kawannya, yaitu bertujuan agar dapat merangsang nafsu makannya kembali. Dan alhamdulillah seperti yang kita saksikan di video ini, ini dombanya sudah mulai membaik nafsu makannya ya teman-teman. Ini sengaja kita berikan hijauan untuk merangsang nafsu makannya. Mungkin demikian saja pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Semoga saja video ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu alternatif pengobatan apabila ada domba yang sedang hamil mengalami sakit infeksi saluran kemih. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dari pembahasan kita kali ini. Baik teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.